Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Latif. Hari ini kita akan mengkaji kitab kuning lagi. Dan hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Minnah Husaniyah. Di sini sudah saya bawa kitabnya. Kitab ini dikarang dan ditulis oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang beliau itu dari Mesir, dari Kairo. Beliau adalah seorang sufi besar, juga ahli hukum, ahli syariat, dan sangat dalam ilmunya dan sangat luas ilmunya. Itulah Imam Asy-Sya'rani. Beliau mensyarah dalam kitab Minnah Husaniyah ini, beliau mensyarahkan atau menjelaskan nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Madluli. Ada beberapa nasihat di sini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ada 17 nasihat yang dibahas oleh Imam Asy-Sya'rani di sini. Tapi di hari ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang taubat, teman-teman. Sebelum itu kita juga harus tahu Imam Asy-Sya'rani itu siapa ya, teman-teman. Imam Asy-Sya'rani itu lahir pada tahun 898 Hijriah di Mesir, di sebuah desa dekat kota Kairo, di utara Kairo. Dan beliau ini umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, teman-teman. Bayangkan ya, 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Dan beliau berangkat sejak muda, sejak kecilnya itu sudah berangkat ke Mesir, ke Kairo untuk belajar. Dan beliau sudah hafal banyak kitab sekali, di antaranya kitab Al-Minhaj, ya karangannya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau juga hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab di bidang nahwu dan shoroh. Pokoknya beliau sangat alim dalam bidang syariat. Dalam perjalanan spiritual beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau akhirnya bertemu dengan seorang syekh bernama Ali Al-Khawas. Dan Ali Al-Khawas itu memberikan isyarat kepada Syekh Asy-Sya'rani untuk menjual semua bukunya agar Imam Asy-Sya'rani lebih khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah daripada terus mendalami ilmu-ilmu yang di luar dari ilmu yang wajib seperti itu. Itu isyarat dari guru beliau Imam Ali Al-Khawas. Dan benar saja, karena isyarat gurunya itu, guru ruhaninya, guru spiritualnya itu, Imam Asy-Sya'rani menjual semua bukunya sampai tidak ada yang tersisa. Hingga kemudian beliau berguru, baru diterima sebagai murid Ali Al-Khawas, dan hanya beberapa hari saja itu Imam Asy-Sya'rani sudah mampu menguasai ilmu yang diajarkan oleh Ali Al-Khawas, yaitu ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Imam Ali Al-Khawas, itulah Imam Asy-Sya'rani. Lalu Imam Asy-Sya'rani menggantikan kedudukan Imam Ali Al-Khawas dalam mengajar dan membimbing. Dan juga Imam Asy-Sya'rani ini adalah seorang ulama yang sangat produktif, banyak sekali karangannya. Di antaranya adalah Lataiful Minan, Mizanul Kubro, Tabaqatul Kubro. Itu karangan-karangan beliau yang berisi perpaduan antara sufi dan syariat. Dan menurut beliau, orang sufi itu tidak akan melanggar syariat, karena orang sufi adalah orang-orang yang mengikuti syariat Islam dengan baik. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke kitabnya, teman-teman. Kita ke mukadimah langsung, di sini langsung ke nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Berkata musannif, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat kitab ini dan juga bagi pengarangnya, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi farada taubata wal harramal israra. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan taubat dan mengharamkan terus-menerus bermaksiat. Jadi haram terus-menerus maksiat itu, dan kita wajib bertaubat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul asar. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, yang tidak ada syarikat baginya,
zat yang menuliskan segala apa yang terjadi di muka bumi ini dan seluruh alam. Jadi penulis takdir itu Allah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyari. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah atau utusannya Allah. Beliau adalah paling bersihnya orang di antara orang-orang yang terpilih. Jadi seluruh manusia itu dipilih paling terbaik, dan Nabi adalah orang yang paling bersih di antara orang-orang yang paling bersih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sayyidil abrar. Semoga Allah memberikan rahmat ta'zim kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, para junjungan kita dan orang-orang yang baik. Wa ba'du fa hadza ta'liqun ala wasiyati Syekh Al-Arif Billah Ta'ala Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli Thayyaballahu sarrahu. Dan setelah Imam Asy'arani tadi mengucapkan hamdalah, syahadat, salawat dan syahadat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya ini yang di hadapan kita ini, kitab ini teman-teman, kitab ini adalah sebuah tulisan yang sangat singkat atas wasiat dari Syekh Arif Billah Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik di kuburannya. Wa ja'ala jannata mutaqabbalahu wa maswahu wa nafa'ana wal muslimina bi barakatihi wa 'ada 'alayhi wa 'alaihi min salihi da'watihi wallaha ta'ala as'alu ay yanfa'a bih. Mudah-mudahan Allah menjadikan surga tempat kembalinya dan tempat beristirahat dan tempat tinggalnya nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dan juga kepada orang-orang muslim manfaat dengan keberkahannya. Dan semoga-mudahan Allah mengembalikan kepada kita dan kepada mereka kesalehan dakwah beliau, dan hanya kepada Allah lah aku meminta supaya diberikan manfaat kitab ini dan dijadikan kitab ini sebagai kitab yang ikhlas untuk Allah. Jadi Imam Asy'arani berharap semoga kitab ini menjadi kitab yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengarang kitab ini tidak mengharap apapun dari pembaca, hanya mengharap ridwan Allah Subhanahu wa taala semata. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini teman-teman adab seorang penulis ya, selalu menjadikan kitabnya ini berharap kitab ini bermanfaat dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berharap kepada yang lain. Itulah akhlaknya. Awalul wasiyati, wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Ya, ini wasiat-wasiat Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli yang kemudian dijelaskan oleh Imam Asy'arani. Alaika ayyuhal akhu bil istiqamati bit taubati. Wahai saudaraku, lazimkanlah untuk selalu beristiqomah dalam taubat. Jadi nasihat pertama itu adalah, wahai saudaraku, istiqomahlah kamu dalam taubat dan lazimkanlah itu, artinya wajibkanlah dalam dirimu untuk selalu beristiqomah dalam taubat. Bagaimana istiqomah dalam taubat itu? Ya, setiap hari kita, setiap bangun tidur, setiap mau tidur itu dalam diri kita, hati kita berniat, ya Allah, saya taubat kepada kamu dari segala kemaksiatan yang telah saya lakukan. Jadi kita selalu mengingat dosa-dosa kita, dan lalu kita dalam diri kita selalu mengatakan, ya Allah, saya bertaubat dari dosa ini, dari dosa ini, dan selalu diulang-ulang terus. Itulah beristiqomah dalam taubat dan meninggalkan apa yang jadi dimaksiati itu. Kemudian at-taubatu lughatan fil lughati ar-ruju'u. Taubat secara bahasa itu adalah ar-ruju', kembali atau pulang. Yuqalu taba ay raja'a. Dikatakan seseorang itu taubat apabila dia itu pulang. Wa fi syar'i ar-ruju' amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Dalam syariat Islam, yang dikatakan taubat itu adalah pulang atau kembali dari perkara yang tercela dalam syariat, kembali menuju ke perkara yang dipuji dalam syariat.
Jadi hal-hal yang diharamkan. Ini taubat ya. Taubat definisinya seperti ini. Dari perkara yang dia setelah dalam syariat menuju ke perkara yang dianggap baik dalam syariat atau mahmud, terpuji dalam syariat. Walaha bidayatun wa nihayatun. Taubat itu memiliki permulaan dan memiliki akhir. Nihayah itu akhir. Fa bidayatuha at-taubatu minal kabair, summa as-saghair, summa al-makruhat, summa min khilafil aula. Sampai di sini dulu. Permulaan taubat itu adalah taubat dari dosa-dosa besar, kemudian taubat dari dosa-dosa kecil, kemudian taubat dari perkara yang makruh, kemudian taubat dari perkara yang menyelisihi perkara yang lebih utama. Jadi taubat dari perkara yang tidak baik menuju ke perkara yang lebih baik. Bukan yang haram ini, tapi lebih baiknya apa sih? Misalkan biasanya kenyang, kita taubatnya apa? Ya yang lebih baik jadi kenyang apa? Secukupnya. Yang biasanya makan dengan kenyang, sekarang makan dengan secukupnya. Seperti itu. Itu taubat dari perkara yang khilaful aula, meninggalkan perkara yang khilaful aula. Khilaful aula itu perkara yang tidak diunggulkan dari sisi keutamaannya, tidak diunggulkan. Contoh tadi, makan, mana yang diunggulkan? Yang diunggulkan itu adalah makan secukupnya, tidak kenyang dan tidak lapar. Sedangkan perkara yang tidak diunggulkan itu adalah makan dengan berlebihan. Seperti itu teman-teman. Summa min ru'yatihi al-hasanati, summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman, summa min ru'yatihi annahu sadaqa fi taubati, summa min kulli khatirin yakhtiru lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi. Kemudian taubat dari apa namanya? Taubat dari melihat dirinya itu sebagai orang-orang baik. Kemudian naik lagi. Taubat dari melihat dirinya ini sebagai orang yang fuqara di akhir zaman. Artinya ketika merasa diri kita itu merasa paling fakir, paling butuh kepada Allah, itu kita harus taubati lagi tuh, ditaubati lagi. Kemudian naik tingkat lagi ke tingkat apa namanya? Tingkat selanjutnya, yaitu bertaubat dari melihat dirinya sebagai orang yang sudah bertaubat. Nah, itu taubat yang sudah di atas taubatnya lagi. Kemudian yang terakhir, yang apa? Yang ini masih bidayah ya teman-teman. Itu taubat dari segala lintasan yang buruk dalam pikiran kita. Jadi kalau ada pikiran-pikiran buruk dari kita, itu kita harus taubati. Ada perasaan buruk, ada pikiran yang buruk ya, misalkan kita ingin membicarakan hal yang buruk dalam pikiran kita kepada orang lain, itu harus ditobati. Hal-hal yang buruk dalam pikiran ini yang tidak jadi dari Allah tentunya ya. Wa amma nihayatuha fa taubatu an kulli ma ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata 'ainin. Nah, puncak dari taubat itu adalah taubat dari setiap segala sesuatu, perbuatan apapun yang itu melengahkan kita sehingga kita tidak mampu melihat atau kita lengah dari melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara itu. Walaupun itu hanya sekedipan mata. Melengahkannya itu hanya sekedipan mata. Ini. Jadi tingkatan taubat sangat tinggi ya. Yang tertingginya itu adalah taubat dari perkara sesuatu atau berhenti mengerjakan sesuatu yang dapat melengahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun 1 detik. Itu tingkatan tertinggi taubat. Sehingga hasil dari taubat apa? Hasil dari taubat itu adalah mengingat Allah secara keseluruhan dalam kehidupan kita dan meninggalkan apa yang dilarangnya tadi. Wa dzakara al-muhaqqiqun min ahli at-tariqi anna man nadima ala dhanbihi wa i'tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Para ahli hakikat mengatakan bahwasanya barang siapa, para ahli hakikat dalam thariqah ya, artinya dalam jalan ini, jalan tasawuf ini, itu mengatakan orang yang menyesal, barang siapa yang menyesali perbuatan dosanya dan mengakui
itu dosanya, maka dia telah sah taubatnya. Jadi contoh kita misalkan pagi ini misalkan itu sholatnya terlambat, atau pagi ini lupa sholat misalkan seperti itu. Terus kita mengakui itu dosa kita, kesalahan kita, lalu kita menyesali itu, maka itu sudah dikatakan sah taubatnya. Kenapa demikian? Lianna Allah Ta'ala lam yaqussa alaina bi taubati abina sayyidi Adam alaihi salatu wassalam illa li'atirafa bin nadmi falau illa li'atirafa bin nadmi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita kisah taubatnya Nabi Adam kecuali dengan cerita bahwa Nabi Adam itu mengakui kesalahan beliau dan juga menyesali perbuatan beliau. Jadi Nabi Adam taubatnya mengakui dan menyesali perbuatan. Itu taubatnya Nabi Adam, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini para ahli hakikat mengatakan taubat itu cukup dengan mengakui dan menyesali perbuatan itu. Falau kana samma amrun zaidun laqassahu alaina. Walaupun ada perkara yang harus dilakukan Nabi Adam selain itu, maka pasti Allah sudah menceritakan kepada kita, mengkisahkan kepada kita kisahnya. Wa qaul ulami ana min syarti taubati al-iqla'u wal azmu ala ya'uda inna ma khaduhu bi tariqil istinbati. Idzan nadimu ala syai'in min lawazimil iqla'u. Wal azmu ala ya'uda. Adapun qaul ulama, pendapat ulama yang mengatakan syarat taubat itu harus dengan meninggalkan perkara itu dan segera meninggalkan perkara maksiat itu adalah ijtihad para ulama. Mengapa? Karena seseorang yang menyesali perbuatan dan mengakui perbuatan itu salah, pasti dia akan meninggalkan perbuatan itu. Jadi keniscayaan gitu. Kalau kamu menyesali perbuatan, harusnya kamu meninggalkan perbuatan itu dong. Itu. Makanya disyaratkan pula meninggalkan perbuatan itu kalau kita sudah menyesalinya. Seperti itu teman-teman. Wa ma'lumun anna bi taubati tughfar huququllahi ta'ala. Huquqillahi ta'ala wa dhulmul 'abdi nafsi bi tikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala. Wa in kana huwa yarji'u ila dhulmi nafsi aidan. Wa duna huquqil khalqi min malin wa 'irdin wa sayatul kalamu 'alaihim insyaallah ta'ala. Dan sudah diketahui bahwasanya taubat itu bisa mengampuni dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengampuni kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri, dan juga, tapi tidak bisa mengampuni dosa syirik kepada Allah, ya. Dan juga tidak bisa menghapuskan dosa. Maksud tadi bukan mengampuni ya, artinya menghapuskan dosa ya. Jadi bisa menghapuskan dosa kita atas melanggar hak-hak Allah gitu, misalkan seperti dosa-dosa yang tidak berhubungan dengan makhluk lah, dosa-dosa pribadi kita gitu, yang tidak berhubungan dengan makhluk apapun. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk itu tidak bisa terhapus dosanya kalau walaupun kita sudah bertobat. Kenapa? Ya karena kita harus meminta maaf kepada orang. Dosa-dosa berhubungan dengan manusia, dosa-dosa yang berhubungan dengan kehormatan manusia, itu tidak bisa kita lepas darinya kecuali kita meminta maaf kepada orang yang langsung. Itu taubat ya. Jadi kalau mau benar-benar taubat ya harus pertama taubat diri sendiri, yang kedua taubat harus meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti hatinya atau kita ambil hartanya, seperti itu. Wa sayatul kalamu 'alaihim insyaallah, dan nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Wa badal syekhu bi taubati li anha asasun li kulli maqamin yataraqqa ilaihi al-'abdu hatta yamuta. Fakama anna man la arda lahu la bina'a lahu. Kadzalika man la taubata lahu fala hala lahu wala maqama. Syekh
Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli itu memulai dengan taubat karena taubat itu pondasi asasun likuli maqamin, untuk setiap makom, pondasi untuk setiap makom, yang dengan makom itu dia bisa naik menuju kepada Tuhan, bisa menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Karena sebagaimana orang yang tidak punya tanah, maka dia tidak akan bisa membangun bangunan di atasnya. Begitu juga orang yang enggak bertaubat, maka dia tidak bisa membangun amalia dia di atasnya. Seperti itu. Jadi taubat itu ibarat pondasi atau tanah yang itu digunakan untuk membangun bangunan-bangunan amal kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, itu dibangun di atas taubat. Kalau nggak punya taubat, itu ibarat membuat pondasi yang rapuh, ya, pondasi yang rapuh. Di sini ada wabin kalamihim, di antara ucapan para ahli hakikat. Man ahkama maqama taubatihi hafizallahu ta'ala min sa'iri syawaibil lati fil a'mal. Barang siapa yang mengkokohkan taubatnya, maka Allah akan menjaga dia dari segala hal-hal yang merusak dalam amalnya. Jadi kalau orang yang menjaga taubatnya betul-betul, maka Allah akan menjaga dia dari perbuatan yang bisa merusak amalnya. Karena kenapa? Karena pondasinya udah kuat. Ketika taubat itu kuat, pondasinya kuat, maka bangunan atau amalia-amalianya itu kuat, gak bakal susah dirusak. Itu logikanya teman-teman. Fahiya nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya yafadhu sahibahu min sa'iri ma yahjibu 'anil haqqi ta'ala. Maka taubat ini itu mirip seperti zuhud yang menjaga pemilik zuhud itu atau sahibuz zuhud dari perkara yang bisa menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sama mirip seperti zuhud taubat itu. Jadi taubat mirip seperti zuhud ya, yang menjaga pemiliknya dari mengerjakan perkara yang bisa menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga dari maksiat. Wa hasal istiqamati fi taubati li'annahu mata makana fi taubati iwijajun in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu. Dan Imam Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli ini itu memotivasi kita untuk beristiqomah dalam taubat. Kenapa? Karena kapan dalam taubat itu ada kapan di taubat itu ada kerusakan, ada kemiringan di dalam taubat itu, insahabahu hukmuhu fi kulli maqamin, maka akan menjadi lemah makom yang di atasnya itu. Jadi bangunan yang di atas pondasi taubat itu akan menjadi lemah. Fayasiru binahu muhalhilan kaman banaha itahu min al-labinil yabisi bi ghairi tinin. Maka bangunan yang dibangunnya itu atau amalia-amalia yang dibangunnya itu akan muhalhil, akan bergoyang-goyang, akan roboh. Seperti orang yang membangun dinding rumahnya dengan menggunakan bata basah, bukan kering ya, basah, tanpa menggunakan semen. Bagaimana itu? Orang bangun rumah tapi pakai bata basah tanpa semen pula, pasti bangunannya akan hancur. Begitu pula orang yang taubatnya tidak istiqomah, maka amalia dia juga akan seperti itu, akan bisa roboh dengan mudah, akan bisa rusak dengan mudah. Maka perlu namanya istiqomah dalam bertaubat, supaya kita ingat kita ini sedang bertaubat loh. Nah begitu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Abdul Latif, mohon maaf jika ada salah kata, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.